Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatul ulya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang cinta lama bersemi kembali atau CLBK. Siapa itu? Antara siapa dan siapa? Antara FPI dengan Deddy Mulyadi. Jadi sejak dulu Kang Deddy Mulyadi KDM ini dalam tanda kutip adalah cinta lamanya FPI. Saking cintanya menjadi benci. Musuhnya FPI. Sering diancam, sering didemo, sering dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan, dan diberi label Deddy musuh Islam. Ini bukan cinta lama, tapi benci lama. Kalau cinta lama bagus, tapi kalau benci yang setelah sekian lama bersemi kembali, ini tidak bagus. Dendam namanya, betul? Jadi label Deddy musuh Islam ini sudah ada sejak zaman dulu. Zaman KDM memimpin Purwakarta. Dan sudah dibahas di channel ini bagaimana salah kaprahnya FPI dalam menerjemahkan kecintaan Deddy Mulyadi kepada budaya Sunda, diterjemahkan sebagai penyembahan terhadap patung, kemusyrikan. Kecintaan Deddy terhadap rupa-rupa bentuk-bentukan tokoh-tokoh wayang yang divisualkan dalam bentuk patung, dalam bentuk kayu-kayu, itu diterjemahkan sebagai musyrik, penyembah patung. Dan sama sekali tidak memandang itu sebagai seni. Dan kemudian rupanya Kang Deddy Mulyadi tidak gentar. Bahkan beliau terus bersinar. Bahkan kemudian karirnya melesat menjadi gubernur. Nah, ketika menjadi gubernur inilah FPI mulai tiarap. Mulai mengatur strategi, mulai menjalankan politik takiyah lah begitu. Pura-pura baik terhadap KDM. Tetapi sesuai dengan ancaman atau kuar-kuar daripada HRS, pemilu boleh menang, dia boleh jadi gubernur, tetapi perjuangan kita tidak akan pernah padam. Jadi akan terus bersemi. Ada satu kesempatan di mana KDM bisa saja meng-KO HRS atau FPI pada saat kasus Megamendung yang lahannya diduga ilegal. Tetapi KDM tidak melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengendap-ngendapnya FPI, menunggu-nunggunya FPI kapan tergelincirnya Deddy Mulyadi, itu yang berbahaya. Karena kapan saja mereka bisa bangkit dan menyerang. Nah, pada kali ini FPI menemukan jalan untuk menyerang KDM lewat apa? Lewat isu perubahan rumah sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Maka FPI langsung bertindak, langsung berkuar-kuar, Deddy musuh Islam. Deddy anti-Islam. Deddy ingin menghambat Islam. Wow. Biasa, jualan Islam lagi. Jadi dengan mengganti Al-Ihsan menjadi Welas Asih, itu berarti KDM anti-Arab dan anti-Islam. Jadi bahasa Arab ini tidak boleh diganggu-gugat karena ciri Islam, karena melambangkan Islam. Mengganti bahasa Arab berarti membenci Islam. Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan Welas Asih. Saudara, kita nggak katakan Welas Asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan Welas Asih. Kalau gubernur mau bikin rumah sakit baru, kasih nama Welas Asih, silakan. Bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Sampurasun, silakan. Bikin rumah sakit baru namanya Rumah Sakit Welas Asih, silakan. Saudara, kenapa yang sudah ada uang dari bantuan umat kok diganti dari Al-Ihsan ke Welas Asih?
Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al-Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini Arab. Kenapa mesti Al-Ihsan? Karena masih ada orang-orang yang Islamophobia. Islamophobia tuh bawaannya kalau yang berbau Islam, berbau Arab, curiga. Atau khawatir, atau takut, atau bahkan benci ya ikhwan. Jadi kalau udah dengar kata ini berbau Arab, udah benci ya ikhwan. Ini berbahaya sekali. Itu kan logika yang dipaksakan. Tidak semua bahasa Arab itu Islam sebenarnya. Syair-syair bertema cabul yang dianggap sholawat itu berbahasa Arab. Tetapi di Indonesia dianggap sebagai Islam sehingga dinyanyikan. Inilah Islam. Tetapi setelah diteliti bahasanya bahasa cabul. Itulah kalau hanya mengandalkan Arab itu adalah Islam. Jarang sekali orang menganggap Islam itu sebagai perilaku. Suka kebersihan, anti korupsi, peduli dengan fakir miskin, peduli dengan orang-orang kekurangan. Itu tidak dianggap sebagai Islam. Tetapi ketika ada nama-nama Arab, itulah Islam. Itulah ceteknya pemikiran mereka. Maka isu Dedi musuh Islam, Dedi anti Islam, Dedi fobia terhadap Islam itu dihembuskan ketika Deddy Mulyadi mengganti Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Padahal Welas Asih juga berarti Islam, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lebih bagus lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang, Welas Asih. Sementara Al-Ihsan hanya berbuat baik saja. Dan ternyata setelah ditelusuri kronologisnya kenapa rumah sakit itu menjadi Welas Asih, ya karena rumah sakit itu sudah menjadi milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, milik Pemda Jawa Barat. Dan kronologis kepindahannya ke Pemda Jawa Barat pun ternyata ada unsur tidak baiknya, yaitu karena pemiliknya itu korupsi. Sehingga diambil alihlah rumah sakit itu sebagai pengganti kerugiannya oleh Pemda. Maka karena sudah menjadi milik Pemda, dibiayai oleh Pemda Jawa Barat, maka itu hak Pemda Jawa Barat untuk melakukan apapun terhadap kepemilikan barunya ini, termasuk diantaranya mengganti nama yang sesuai dengan bahasa wilayah, bahasa daerah, spirit daerah. Karena Kang Deddy ini cinta budaya sendiri, maka budaya sendirilah yang lebih diutamakan. Yang lain bukannya diberangus, tetapi yang budaya sendiri lebih diutamakan, yang paling dekat dengan warga, yaitu bahasa Sunda. Dalam hal ini, Kang Deddy Mulyadi mengkritik balik orang-orang yang mempertanyakan atau memprotes perubahan nama Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Assalamualaikum, Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar, sehat, bahagia. Seluruh warganet, hari ini saya sangat bahagia karena banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, pokoknya mereka rata-rata memberikan otokritik terhadap seluruh kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Dan mereka itu rata-rata domisilinya di Jakarta. Nah, artinya bahwa banyak sekali para pengamat, aktivis, nggak tahu influencer, nggak tahu buzzer, mereka yang domisili di Jakarta begitu mencintai Jawa Barat, mungkin mereka ingin pindah juga ke Jawa Barat agar bisa menjadi warganya. Dan hari ini yang paling ramai dibicarakan oleh mereka dan dikritisi, bahkan saya dianggap sebagai orang yang anti-Islam. Ini menarik banget. Itu adalah tentang perubahan nama rumah sakit dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Al-Ihsan kalau di bahasa kita kan artinya kebaikan. Welas Asih kalau di bahasa Arab kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, tentunya otokritik ini baik. Dan yang paling utama dari jajaran manajemen rumah sakit adalah meningkatkan layanannya. Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang lebih baik. Apalagi menggunakan nama-nama yang itu sakral dan spiritual. Kualitas layanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasannya. Tetapi ada yang lebih penting yang perlu saya sampaikan, bahwa rumah sakit itu merupakan
merupakan barang bukti yang dikembalikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2023. Barang bukti itu merupakan sitaan pengadilan atas kasus korupsi Yayasan Al-Ihsan. Nah, ada yang sebagai orang awam saya tentunya sangat bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan sebagai nama untuk melakukan tindak pidana korupsi, lantas para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isu ini kemudian digoreng tadi itu, dikesankan seolah-olah Deddy Mulyadi benci Islam, benci bahasa Arab, benci budaya Arab, benci hal-hal berbau Arab. Tidak, ini hanya prioritas saja. Ya, nama-nama Arab aman-aman saja. Kalau misalnya untuk komunitas keagamaan misalnya, beliau tidak ikut campur. Tetapi karena RSUD ini milik negara, kemudian harus mengayomi seluruh agama, seluruh kepercayaan, pasiennya, manajemennya, dan lain sebagainya sudah bercampur baur antar agama dan budaya, maka sudah wajar menggunakan nama yang umum, Welas Asih. Dan manajemennya pun tidak dikhususkan untuk muslimin, orang Islam, nama-nama Islam. Itu wajar karena sudah menjadi milik umum. Jadi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, untuk fasilitas umum ya gunakan bahasa umum. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada hubungannya dengan kebencian terhadap Islam ya. Ini hanya digoreng-goreng saja. Biasa si doi cinta lamanya benci lamanya bersemi kembali. Ada celah sedikit serang, tetapi serangannya ini ya blunder lagi. Ibarat senjata itu bumerang, dilempar malah balik melukai pemiliknya. Jadi FPI sekarang dibully lagi karena masalah ini. Bukannya mendapat simpati masyarakat Jawa Barat, malah kena bully. Karena masyarakat sudah tahu kualitas KDM itu seperti apa, keislaman KDM itu seperti apa, akhlak KDM itu seperti apa. Bahkan lebih islami daripada orang-orang FPI. Deddy Mulyadi hanya kalah di baju, tetapi menang di perilaku. Betul? Mereka hanya menang di baju, tetapi kalah dalam perilaku. Mendompleng nama Islam untuk politik. Dan masyarakat sudah tahu itu. Buktinya di Pilgub, FPI, Habaib Ba'alwi, PKS, HTI, Wahabi, dan lain-lainnya itu, Islam transnasional itu, Islam luar itu rontok semua. Dan Islam lokal, Islam Nusantara, Islam Nahdlatul Ulama, Islam kampung itu berjaya. Kembali ke kebanggaan lokal. Alhamdulillah. Demikian cinta lama bersemi kembali, benci lama bersemi kembali dari FPI yang menggempur KDM melalui isu penggantian nama Arab ke Sunda ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita betapa remeh-temehnya isu-isu yang dijadikan senjata untuk menyerang KDM. Dan itu tidak akan mempan, malah menyerang balik pelakunya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.